Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Iwan Pila semuanya, dimanapun berada. Saudara-saudara muslimku, sehat selalu ya semuanya ya. Kali ini ada sebuah perdebatan yang sangat keren ya. Ini debat offline ya, antara Bang Daman Almantiki menghadapi seorang pendeta muda ya, yaitu Bang Opit Jeremy ya. Pendeta muda ini biasa dia di debat online ya, biasa naik ke komal saya juga, ke komalnya Bang Daman gitu kan. Dia selalu berdebat ya. Nah, tapi kali ini beda ya dari biasanya ya. Kali ini dia debat offline di daerah Jakarta ya. Tadinya saya juga pengen ikut ya ke daerah tersebut, cuma ada kepentingan lain ya. Nah, perdebatan ini seru banget sampai akhirnya berujung dengan sesuatu yang tidak diduga ya teman-teman. Waduh, Masya Allah keren. Ini debat yang paling keren teman-teman. Jadi penjelasan-penjelasan yang dipaparkan oleh Bang Daman ini, wow luar biasa, masuk di akal dan emang sangat mengena ya. Emang Islam ini sangat sempurna ya teman-teman. Mau pihak kekristenan mau nyerang dari lini manapun juga pasti akan terjawab oleh debater muslim. Tapi kalau sebaliknya debater muslim yang bertanya tentang kekristenan kayak gangsing muter-muter guys. Wah pokoknya ini keren banget ya. Rugi kalau kalian tidak nonton ya. Tapi sebelum nonton perdebatannya ya, jangan lupa di subscribe, like, komen, dan di share ya. Biar video ini mengudara dan video ini banyak ditonton oleh teman-teman khususnya muslim dan eh, teman-teman Kristen juga. Semoga ada yang tercerahkan karena nonton video ini. Oke, selamat menyaksikan. Bang, kalau bisnis, kalau abang misalnya nih ya, andai kata udah punya perusahaan besar deh, punya aset under management misalnya 100 triliun deh bang, amin ya bang. Ya, oke, Abang amin. akan mencari apa, orang yang apa yang pendidikannya SMA atau dia punya MBA apa misalnya di Harvard. Yang paling berskill dong. Ya pasti dong kan, kalau abang mau Oke, percaya nggak di tahun 2025 ini banyak ijazah tembak? Tahu nggak ijazah tembak gimana? ada, ya benar ada bang. Nah, ijazah tembak ini kan ibarat gini sekarang. Fakta di tahun 2025 ini, mana yang lebih diutamakan di sebuah perusahaan yang pertanyaan aku ya. Ini ada perusahaan nih, Ya. di mana sih ada seorang paman, Mm-hmm. ada seseorang apa namanya itu anak, bukan anak lah kita bilang, bukan apa itu namanya sepupu, bukan sepupu, anak paman apa namanya ponaan. Ya, Ada ponaan pamannya. Iya. Udah, ponaan pamannya S1. Iya. Yang ngelamar S2. Iya. Dua-dua ngelamar. Iya. Udah. Mana yang lebih didahulukan oleh si paman ini? Kalau Zaman sekarang. kalau paman ya kan dia tadi kan dia dikenal tuh S itu S yang S1 ini lebih dekat ya sama yang Ini lebih dekat. Kalau yang ini pendidikannya tinggi. Mana yang lebih didahulukan? kalau perusahaan keluarga ya kemungkinan S1 sih bang. Iya, jadi Tapi sekarang yang apa yang dekat itu tadi yang dekat itu yang meskipun cuma S1 berarti sih. menunjukkan apa? Standarisasi gelar tinggi juga nggak menjamin orang itu bisa dipercaya. Ya tapi peluangnya kan secara keseluruhan lebih dong bang Dam. Iya, makanya yang dicari itu gini Bang Obit, skill. Skill betul. Nah, skillnya gini. Misalnya Bang Obit, apa namanya itu? Ada, misalnya ini motor nih, Iya. ada motor nih Obit rusak. Oke. Obit lebih percaya orang S2 lulusan motor atau orang yang udah kerja di bengkel sekitar 20 tahun. Mana yang lebih? Tapi dia nggak sekolah. Kalau misalnya dia ada pengalaman kerja itu mungkin lebih apa secara keseluruhan lebih percaya kalau itunya gitu. Gini, ini ada orang nih fresh graduate Iya. S2 kemesinan, ya, bagian mesin. Iya. Fresh graduate belum pernah di bagian ini dia, belum pernah di bagian menangani langsung. Udah dia cuma praktek-praktek di lab gitu, praktek di lab doang. Sedangkan si apa namanya tuh, si orang ini buka bengkel nggak sekolah lulusan SMP tapi udah 20 tahun orang percaya sama dia. Ovid bakal bawa ke yang S2 ini lulusan kemesinan apa ke dia yang udah 20 tahun terjamin bikin motor? Ya, kalau misalnya lihat juga sih kampusnya S2-nya di mana. Kalau kampusnya Enggak, dia S2-nya Harvard bagian kemesinan. Masalah atau Ovid MIT gitu. Ya boleh lah terserah. Masalah Ovid keluar rumah mau bikin motor. Nah, rentan ke yang 20 tahun udah 20 tahun ini di mana semua orang bawa ke dia dan percaya apa namanya motornya bakal baik atau ke yang ini Ovid, yang baru fresh graduate. Itu kalau MIT ya jujur ya bang, kalau itu 50-50 bang. Kalau dibilang aku sih
agak 50-50 karena kayak Kan nggak mungkin 50-50 gara-gara 50-50 Ovid belah motornya, satu masuk ke bengkel ini, satu masuk bengkel itu, kan nggak mungkin Ovid. karena kan gini bang, jujur ya. Pasti begitu Ovid keluar rumah pasti Ovid langsung mikir nih mau bawa kemana. Nah Ovid mau bawa kemana? Tergantung posisinya. Kalau misalnya aku belajar perusahaan ya bang, kalau misalnya carinya untuk orang yang misalnya kalau misal buat kerja biasa atau kerja kasar gitu mungkin yang 20 tahun, tapi kalau yang misal buat perencanaan kayak gitu Bukan perencanaan, ini motor rusak nih Ovid ya. Ada bagian di mesinnya yang harus diperbaiki. Ini orang ini bikin motor 20 tahun nggak pernah gagal. Nah, yang Ovid tahu. Dan satu lagi, Ovid tahu ada bengkel baru nih, tapi dia lulusan S2 S2 MIT mesin lah, kemesinan. Nah, Ovid lebih rentan bawa kemana? Ke sini apa ke sini Ovid? itu agak susah sih soal itunya. Kalau jujur kalau aku lihat ya, kalau meskipun dia 20 tahun ya bang, ya lebih pilihannya ya sampai saat ini ya ke ya mungkin masih ke yang S2 MIT bang, karena kan gini bang, MIT karena kan kalau MIT kan jujur ya bang, salah satu kelebihannya apa, punya koneksi, itu kan penting bang. Kalau koneksi, kalau orang punya koneksinya misalnya kalau abang punya koneksi 10 orang nih ya punya mobil Rolls Royce, kira-kira abang bisa nggak jadi orang punya Rolls ke-11 yang punya Rolls Royce? Gimana pertanyaan? Abang misalnya nih punya 10 orang ya yang punya teman abang nih 10 orang nih punya Rolls Royce. Kira-kira abang kan pasti jadi akan orang ke-11 yang punya mobil Rolls Royce. Belum tentu. Bisa bang, karena aku sih pelajarin kayak gitu bang. Itu kan kayak Kecuali itu orang nawarin kerja, nawarin bisnis ataupun biayain bisnis, tiba bisa beli itu mungkin. Tapi kalau ke 10 orang yang nggak peduli gimana Om? Ya makanya itu harus namanya increase value sih dalam. Ya caranya berarti 10 orangnya harus peduli kan? Iya, kita harus Berarti punya masih probability juga kan antara iya dan tidak kan. Kalau Iya. semua peduli ya mungkin bisa beli suatu saat. Iya. Kalau mereka nggak peduli, yang dia tahu bisnisnya doang, kita bodo amat gitu. Ya itu sih kan, makanya kita harus juga tapi kan nggak sembarangan juga bang kalau masuk MIT itu nggak mungkin value-nya tuh abal-abal bang. Yaudah, yang tadi dulu Ovid bawa ke otak dia abal-abal. Sekarang gini Ovid, mana lebih pintaran orang yang udah terjun lapangan Apa? 20 tahun tadi. Ini sih yang buat bengkel ini dia 20 tahun. Ya, dia 20 Udah tahun. otomatis itu saking kebautnya di mana tai kucing yang di dalam tuh udah tahu semua. 20 tahun dia pegang. Jadi pengalaman sebulan bang, kalau sebulan itu kalau. jadi si fresh graduate ini kan teori, praktek, praktek. Yeah. Dimana dia belum pernah menghadapi konsumen, belum pernah menghadapi, karena gini landasannya gini. Kalau teori pasti akan diajarkan gini. Permesinan, sistem karburator, wah praktek ini karburator ditunjuk ini. Jadi masalah yang akan dihadapi ini. Sedangkan si ini masalahnya udah apa aja, yang bautnya tercopot lah, yang kemasukan air garam lah, yang macet gara-gara olinya kurang lah, udah. Tapi yang ini cuma diajarin, cuma sekitar ini baut pilot jet, main jet itu semua bagian gitu. Tapi kalau si ini udah rentan memegang. Tapi kalau dia foto-fotonya gimana? Apakah cabangnya udah banyak nggak? Misal Iya, kita bilang dia ini lulusan SMP, cabangnya udah banyak Ovid ya. Dia lulusan SMP, dia nggak ada validasi apapun, tapi orang rentan bawa motor ke dia. Bawa motor ke dia karena belum pernah gagal. Ingat satu, belum pernah gagal. Kalau ini dia baru bangun bengkel tadi sore, dia baru bengkel, tapi dia lulusan S2 Oxford lah kita bilang tadi. Udah, Ya, pasti Ovid keluar dari rumah yang jujur. Ovid bawa kemana? kalau udah kayak gitu, kalau misalnya itu mungkin kalau dia misalnya yang nyalain kerja yang itu pas itu sih mungkin agak lebih ke yang tadi itu yang udah asal cabangnya udah gede bang. Iya, yang SMP tadi kan. Iya. Untuk menunjukkan skill sama gelar lebih didahulukan skill. Sama seperti Ovid tadi. Ada si PSD nih, ya berpendapat nih ke Ovid, misalnya setelah diteliti, misalnya asalkan aja setelah diteliti PSD ini dan bahkan seluruh dunia, profesor besar seluruh dunia, apa yang dicatatkan, anjing itu adalah sayur misalnya, tapi seluruh dunia Ovid meyakini itu ya, dan jurnal dia berserakan kemana-mana Ovid. Bang kalau Dan, misalnya, Iya. terus di realita yang Ovid lihat anjing itu bukan sayur. Benar dia atau benar Ovid? ya kalau kayak gitu ya benar, aku kalau anjing bukan sayur. Tapi gini bang, Berarti kita ambil kesimpulan dulu, berarti standarisasi kebenaran ada di person manusia kan, bukan di person manusia lain kan?
Ya, bisa itu benar juga, itu bisa. Tapi gini bang, kalau abang pelajari juga tentang apa sih standarisasi master dan PhD nih ya bang. Kalau dia bikin apa tuh penelitian yang salah ngaco-ngaco itu bisa dicabut loh bang Ya gelarnya. udah, oke, dia nggak salah. Oke. Sekarang gini, misalnya tuh. Soalnya kan gimana ya bang, kalau aku ya jujur ya setelah tadi misalnya aku ngeliat ke abang yang aku kasih ya kenapa aku percaya itu ya tentang ada mujizat terus bukti empiris yang tentang apa tuh yang dari Oxford itu kan jadi meyakinkanku kebenaran tentang itu bang, iman Kristen ternyata apa dibuktikan secara lapangan juga bisa, secara penelitian akademis juga bisa bang. Oke, ini udah kelar. Aku juga ya penonton yang di YouTube, thank you, makasih banyak. Aku sholat dulu. Sebentar Siap. lagi kita balik, kita lanjut Ya, dialog Mas. lagi ya. Oke, siap, Enggak, Mas. sapa-sapa penonton aja Ya, nih, Obit. selalu Sapa. teman-teman. Kalian baik-baik mau Obit, jangan jajat mau Obit. Aku mau sholat dulu ya, teman-teman ya. Teman-teman Oke. semangat. Terima kasih yang di YouTube, jazakallah. Obit Jeremy luar biasa pengetahuan Obit Jeremy ya. Semoga makin tetap di keimanannya. Oke, terima kasih. Nah itu ya teman-teman, perdebatannya seru kan. Nah alhamdulillah Bang Opid ini, Bang Jeremy ini orangnya santun ya, orangnya santun, tidak di offline ataupun di online, dia ini santun ya. Di online juga kalau naik komal itu dia bertanya santun, santai ya, tidak pernah sekalipun dia menghujat atau mengutak-atik keislaman, malah dia pengennya itu ditanya kan. Nah Masya Allah, mudah-mudahan aja ya ke depannya Bang Opid ini tercerahkan ya kayak Bang J, Bang Yoga gitu kan, yang saudaranya Mbak Olan itu. Masya Allah, semoga banyak teman-temannya atau keluarganya. Tapi cerita dia pernah ya, ada salah satu sahabatnya yang mualaf masuk Islam ya, karena emang konsep ajaran di mereka itu membingungkan, tidak masuk akal gitu kan. Nah, mudah-mudahan Bang Opid ini kan sekarang udah deket nih sama kita nih. Mudah-mudahan Bang Opid ini ikut tercerahkan juga dan ikut bertobat ya untuk menjadi seorang mualaf. Oke, teman-teman, saya cukupkan sekian. Jazakallahu khair. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.